Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kita di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Bunga, kakak sebagai KNLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak itu mau bahas penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti kamu pada saat kamu nanti mau ujian SBMPTN. Stay tune ya, dan cek apakah kamu salah satu kena penyakit ini nih. Untuk penyakit yang pertama, yaitu mager. Magernya mager belajar ya. Jadi males banget buat belajar dan nggak mau ngapa-ngapain. Ini nih penyakit yang nggak mau ngapa-ngapain sampai mager buat belajar. Kalian pikir kalau misalkan kalian mager belajar kan bisa lolos? Ya enggak kan. Penyakit kayak gini yang harus diwaspadai. Kalau misalkan kalian udah mulai mager belajar, kalian itu udah harus tahu target dan tujuan kalian itu ya buat lolos untuk ujian. Jadi kalau misalkan udah mager, aduh nggak bisa lama-lama lagi. Nggak bisa kalian itu berleha-leha dan terus-terusan mager untuk nggak mau belajar. Tentukan target belajar kalian itu adalah untuk mencapai masa depan kalian. Belajar itu nggak perlu juga capek-capek, tapi paling juga nggak perlu leha-leha banget. Aduh kak mager banget, kadang-kadang aku tuh nggak tertarik sama pelajaran yang ini. Aduh jangan kayak gitu. Kamu harus tahu bahwa kalau misalkan kamu udah mulai mager, itu artinya ada seseorang yang akan bisa balap kamu. Kamu bisa dibalap sama orang lain yang dia itu tuh udah belajar dengan tekun. Nanti pas giliran kamu udah mager aleha-aleha, nggak apa-apa kok, aku selalu ranking terus, santai gitu mager. Tapi nanti kamu dibalap sama orang yang lain yang akhirnya kamu malah jadi kebalap, terus akhirnya kamu jadi nggak lolos, terus kamu jadi tersaingi kan sama orang itu. Nah itu harus hati-hati ya, penyakit yang kayak gini harus kamu waspadai. Terus penyakit yang kedua nih, penyakit yang kedua itu kebalikannya sih sebenarnya, ngambis terus sampai kamu lupa makan dan tidur. Waduh, ini saking ngejarnya nih, saking ketakutannya dikejar sama atau dibalap sama orang lain, kamu jadi terus ngambis, terus jadinya makan sama tidur kamu udah deh nanti aja dulu. Ditawarin misalkan sama orang tua kamu, ayo kamu makan dulu, enggak aku masih pengen belajar nih, ngabis sampai ngejar sampai kayak gitu. Udah waktunya tidur, ayo istirahat. Wah udah, kamu nggak bisa, ini harus kerjain soalnya, harus selesai, pokoknya harus dilakuin, pokoknya aku harus ngerjain soal ini harus sampai selesai. Sampai akhirnya pola tidur kamu nggak teratur, bahkan makan kamu pun jadi nggak teratur. Kalau kayak gitu nanti kesehatan kamu jadi menurun kan, yang ada malah terlalu ngambis sampai akhirnya ngambis terus. Pas giliran hari H ujian atau pas mendekati hari H ujian langsung drop dan kamu langsung sakit. Jadinya semua ngambis kamu yang dari kemarin sia-sia nggak tuh kalau kayak gitu? Ya sia-sia kan? Ya tapi gimana kak, kan aku harus semangat banget nih, aku harus ngambis banget. Boleh sih ngambis, ya itu bagus malah. Tapi kalau misalkan sampai ngambis yang bikin kamu itu jadi bikin makan kamu tuh gak teratur, atau jadi tidur kamu juga jadi cuma sebentar, sedangkan kebutuhan tidur kamu tuh paling gak harus minimal tuh 8 jam loh buat anak remaja. Di situ tuh kamu harus waspadain. Jangan sampai otak kamu picu buat belajar terus sampai akhirnya otak kamu nggak bisa berfungsi dengan baik pada saat kamu lagi ngerjain soal. Ya jangan sampai kayak gitu kan. Itu yang harus diwaspadain tuh kalau kayak gitu. Coba pikir kalian ngambis banget gak sampai kayak gitu. Penyakit yang berikutnya yaitu terlalu berharap sama SNMPTN. Ya kak, kan aku udah memenuhi kuota misalkan gitu, kuota eligible tuh aku udah memenuhi, aku juga udah ranking, aku udah bekerja keras dari kelas 10 untuk masuk ke dalam kuota eligible. Sampai kamu tuh berharap banget untuk SNMPTN, kamu tuh jadi udah leha-leha deh, nggak mau belajar, mau santai-santai aja. Ya udah kan nanti di semester ini udah selesai, ya pasti aku keterima dong SNMPTN, terserahlah jurusannya apa, pokoknya aku nanti SNMPTN keterima. Udah aku yakin kok, aku bener-bener ngarepin banget nih nanti SNMPTN tuh aku pasti keterima, aku yakin banget aku bisa masuk kuota eligible. Sampai kamu berharapnya banget, pas giliran hari H ada satu hal yang gak terduga, tiba-tiba ada pesaing kamu atau teman sekolah kamu yang tiba-tiba ngambil jatah kuota kamu. Gimana tuh?
Duh, kakak banyak banget nih ngalamin murid-murid kakak yang kayak gini. Tiba-tiba datang langsung nangis-nangis, ngerengek-ngerengek. Kakak kok bisa sih, temen aku kok tega banget, padahal dia selalu main bareng. Tiba-tiba dia ngambil jatah kuota aku. Kan aku udah berharap dan aku udah pasti nih keterima. Tiba-tiba nggak ada yang tahu kan, jatah kamu tuh kedorong sama orang lain. Jatah kamu tuh kelempar bahkan dan nggak lolos di SNMPTN itu. Padahal kamu tuh udah berharap banget dan kamu udah yakin banget dari semester 1 tuh, dari kelas 12 nih semester 1 udah yakin, pasti aku keterima kok kak, tenang aja. Oke kak, aku pasti keterima. Nanti SNMPTN aku pasti lolos kok kak, gitu kan. Udahlah kak, semua persyaratan udah aku penuhi dan aku pasti lolos. Hati-hati nih yang kayak gini nih. Ini salah satu penyakit juga. Jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu udah menghitung segala peluangnya, udah menghitung keseluruhannya dan kamu udah yakin bahwa ya udah aku pasti lolos gitu. Tapi ternyata kita nggak ada yang tahu loh. Kita nggak ada yang tahu di masa depan nanti kayak gimana. Kita nggak tahu pada saat nanti di hari pengumuman SNM tiba-tiba kamu kelempar gitu, nggak lolos. Waduh, itu rasanya sakit hati banget. Terus nanti kalau udah kayak gitu, ya nyesel, kenapa aku nggak belajar dari sebelumnya ya, kenapa aku terlalu ngarepin SNMPTN sampai-sampai aku nggak mempersiapkan apa-apa nih buat UTBK nanti. Kalau udah kayak gitu tuh, itu penyakit yang itu paling banyak yang kakak rasa ada di setiap anak-anak murid. Jangan sampai nanti udah langsung down, ya kak SNMPTN aku nggak keterima nih, gimana dong, aku harus gimana kak, aku pengumuman SNMPTN aku langsung nangis-nangis kak, aku nggak kuat lagi, ini teman-teman aku pada keterima, padahal kan aku harusnya ikut juga keterima bareng mereka. Tapi karena kamu terlalu mengharapin itu dan kamu udah mikir bahwa kamu mau leha-leha dan karena kamu udah yakin nih, nah itu salah satu penyakit yang paling banyak yang kakak tahu ada di murid-murid kakak. Kalau misalkan kalian bisa mempersiapkan dari sekarang untuk UTBK, kenapa kalian harus mengharapkan lagi untuk keterima SNMPTN? Walaupun kalian itu berdasarkan dari segi peluang, dari segi perhitungan, emang ada peluangnya besar. Tapi kalau misalkan terlalu ngarepin sampai-sampai kalian itu tidak mempersiapkan diri kalian untuk UTBK nanti, sayang banget. Kalau misalkan kalian sudah mempersiapkan dengan baik UTBK, mau kalian itu anggaplah SNMPTN itu kayak tiba-tiba dikasih hadiah gitu. Karena banyak juga akhirnya murid-murid kakak yang kakak kasih tahu, itu mereka tuh berpikir bahwa itu tuh kayak sistem undian. SNMPTN tuh kayak undian yang kita nggak tahu nanti pas kuotanya di sana itu kita lolos atau enggak. Kalau undian itu Anda beruntung, Anda kurang beruntung, bener nggak sih? Nah, itu tuh yang harus kalian waspadai. Penyakit-penyakit yang kayak gitu yang harus kalian waspadai. Karena kalau misalkan kalian udah mempersiapkan UTBK dengan baik, mau kalian itu nanti keterima SNMPTN, mau enggak, itu ya udah kalian tuh udahlah anggap aja itu hadiah pada saat misalkan kalian udah persiapin baik-baik nih UTBK dari sekarang. Terus ternyata beneran lolos kan, akhirnya kalian SNMPTN juga lolos gitu. Kalian akan merasa lebih tenang. Kalian akan merasa, oh, aku sudah mempersiapkan UTBK dengan baik, tapi aku alhamdulillah kak, aku juga lolos dan keterima. Jadi akhirnya nggak ada rasa kekhawatiran. Jangan sampai kalian terlalu mengharapkan banget peluang kalian untuk masuk ke SNMPTN, tapi ternyata kalian tidak bisa mempersiapkan yang baik untuk UTBK. Itu yang harus diwaspadain. Dan banyak murid-murid kakak yang kena penyakit ini dan nangis-nangis sampai stres, sampai bingung harus belajar apa lagi untuk UTBK, kekejar-kejar, wah udah langsung panik. Hati-hati ya sama penyakit ini, karena ini bisa ngaruhin loh ke kesehatan mental kalian pada saat kalian itu penuh dengan tekanan. Pada saat yang kalian harapkan itu tidak diterima, kalian itu harus siap dan bertekad bahwa UTBK nanti itu kalian harus bisa lolos. Oke? Penyakit yang berikutnya nih. Penyakit yang berikutnya adalah kalian itu jangan sampai ke distract sama medsos. Hati-hati ya buat kalian yang udah mulai aktif di media sosial. Pada saat kalian udah mulai distract, kalian tuh nggak sadar loh bisa main medsos itu bisa sampai, wah kayaknya kalau main medsos sampai 2 jam, 3 jam tuh nggak berasa ya. Tapi kok belajar cuman 10 menit aja udah ngantuk, udah males. Jangan sampai kayak gitu. Harus seimbangin dong kalau misalkan kalian itu mau
baru belajar 10 menit buka media sosial lagi. Udah baru ngerjain satu soal, udah kayaknya dia ngechat tuh, kayaknya ada yang baru nih di ini nih, ada notif nih. Aduh, nih kalau misalkan kalian udah mau belajar nih, mendingan silent dulu HP-nya, atau kamu mode pesawat tuh, airplane mode, mendingan kayak gitu kan, daripada pada saat kamu itu lagi belajar tiba-tiba teng udah bunyi deh itu notifikasi, terus baru satu kalimat atau baru satu soal udah terganggu lagi sama HP. Itu tuh yang harus diwaspadai. Penyakit media sosial ini itu tuh ngaruh banget loh ke proses belajar kalian. Kalau misalkan mau belajar yang bener, ya jauh-jauhin deh tuh HP-nya. Itu kalau misalkan kayak gitu kalian bisa fokus kan belajar ya. Kalian jadi oh ya udah lakuin aja gitu belajar, jadi nggak ke-distract lagi sama media sosial. Ada waktu-waktu saat kalian oke lah boleh main medsos. Ada beberapa murid kakak yang lebih milih malah langsung nge-uninstall semua media sosialnya dia, biar dia itu bisa fokus untuk belajar. Kalau misalkan udah masa-masa mendekati nanti UTBK, udah deh tuh langsung ke uninstall dulu, skip dulu media sosialnya. Nah baru kamu fokus belajar. Di situ tuh kamu nggak lagi pikiran kamu kayak oh si A tadi ngeposting apa ya, oh si B bisa aku kepoin nih nanti kayak gini-gini, oh si C habis jalan-jalan nanti dia posting apa ya. Nah yo jangan sampai ke distract tuh sama itu. Atau mungkin kayak gini nih, banyak juga nih foto aku mau belajar gitu kan, foto cekrek posting, wah semangat ya belajarnya, padahal itu lagi main media sosial untuk cuman buktiin kalau dia tuh lagi belajar doang ke orang-orang. Padahal sebenarnya berarti belajar nggak kalau kayak gitu? Enggak kan, malah cuman buat posting kalau dia tuh lagi belajar, tapi dia sendiri malah nggak belajar. Jadi jangan mudah-mudah dengan distract sama media sosial, oke? Penyakit terakhir yang orang-orang sampai nggak ngeh, yaitu adalah kalian itu nggak pernah mau ikut tryout. Udahlah kan juga sehari-hari juga udah latihan soal, ya nggak perlulah ikut tryout, ngapain gitu kan. Ya tryout aja mandiri, bikin latihan soal sendiri, terus simulasi sendiri, udah deh nanti keluar hasilnya aku ngitungin sendiri. Gak bisa loh kayak gitu doang. Emang kamu pikir kalau misalkan kamu latihan sendiri terus salah kamu ngerjain gitu kan, terus udah deh nanti dihitung waktunya, adalah yang kayak gitu. Gak dapet nih nanti feel-nya kalau kamu tuh bener-bener ikutin tryout beneran. Kalau misalkan kamu bener-bener ikut tryout gitu, tryout yang memang itu ada difasilitasin. Kita juga suka ngadain tryout kan. Kamu kalau misalkan mau tahu lebih jauh, kalau misalkan mau tryout itu kayak gimana, kita ada tuh sistem tryoutnya. Biar tahu kemampuan kamu udah mencapai mana, udah mencapai batas apa, itu tuh perlu harus rajin tryout itu. Setiap seminggu sekali ikut tryout, atau misalkan sebulan berapa kali. Itu membantu kamu untuk mengetahui kemampuan kamu, nilai kamu, dan jadinya kamu tuh akhirnya ngerti bahwa oke, diri aku untuk soal yang bagian ini aku akan lebih mudah ngerjainnya. Tapi kalau soal yang kayak gini aku susah, aku nggak bisa. Untuk mata pelajaran ini aku lebih jago, tapi mata pelajaran ini nggak bisa. Nilai tryout itu ngebantu kalian menstrategikan bagian mana kalian itu bisa mencapai nilai yang tinggi. Oke, kalau misalkan ternyata kamu tuh lebih cenderung ke TKA dibandingin TPS, kamu tuh jadi bisa tahu, oh oke, aku dominannya itu di TKA nih, atau aku dominan di TPS. Itu kamu langsung ngerti, berarti aku harus mengerjakan soal lebih banyak di bagian yang ini, yang kamu kuasain. Kalau memang itu akan bantu kamu untuk strategikan nilai tryout kamu nantinya. Kalau misalkan kamu itu tryout dan kamu bisa tahu nilai-nilai kamu yang keluar nanti itu gimana, kamu latihan pembendaharaan soal yang baik, itu akan membantu kamu. Jadi jangan males deh untuk nggak ikut tryout. Jangan sampai penyakit kamu bilang bahwa nggak usah ikut tryout, latihan sendiri aja udah bisa. Nah hati-hati tuh yang kayak gitu, itu malah jadi bumerang buat kamu. Mulai dari sekarang coba cari-cari tryout yang terbaik yang bisa kamu ikutin. Dari situ kamu bisa tahu penilaiannya itu gimana, kamu bisa tahu nilai kamu skornya berapa, dan itu akan bantu simulasi kamu untuk pada saat nanti kamu ujian UTBK. Jadi jangan sampai kamu itu berleha-leha
dan malas-malesan untuk nggak ikut tryout, berleha-leha dan malas-malesan untuk nggak belajar. Tetapi juga jangan sampai kamu itu terlalu ambis banget, sampai-sampai kamu itu melupakan kesehatan kamu, melupakan pola tidur dan pola makan kamu yang bikin kamu jadi down dan drop. Nah, itu juga hati-hati. Terus sama, jangan terlalu berharap juga nanti di SNMPTN kamu itu lolos. Karena kamu tuh mulai dari sekarang, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau kamu mau masuk PTN, kalau kamu mau masuk jurusan yang kamu pengenin, perjuangkan itu. Lakukan yang terbaik dan belajar yang benar. Oke? Nah, sampai sini dulu aja ya penjelasan dari kakak. Kalau misalkan kamu mau tahu tryout lebih jauh atau mau tahu tryout yang kita laksanakan nanti, coba stay tune dulu channel kita dan lihat informasi lebih di Instagram kita ya. Oke, sampai jumpa.